Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sutiono, NIM 2018 017193, KKN Kuliah Kerja Nyata Padepokan 75, Universitas Sarjana Wirata Tamasiswa di Dusun Cepit, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Dewantara Muda mengabdi bagimu negeri. Saya akan menjelaskan tentang sosialisasi mengendalikan hama dalam pertanian. Hama adalah musuh terbesar bagi petani karena hama menyebabkan gagalnya panen. Maka dari itu, kita harus bisa membasmi namanya hama di dunia pertanian. Maka dari itu, saya di sini akan menjelaskan tentang mengendalikan hama dalam pertanian. Tanaman padi. Padi merupakan tanaman yang sering dan penting digunakan sebagai makanan pokok oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya produksi padi sangat perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan produksi padi dipengaruhi faktor pengganggu yang dapat berakibat penurunan produksi. Kendala utama yang sering dihadapi oleh petani adalah adanya organisme pengganggu tanaman, di mana organisme pengganggu ini berupa hama, penyakit, dan gulma yang dapat menyebabkan rendahnya produksi padi per hektar, bahkan dapat menyebabkan gagalnya panen. Syarat berkembang padi. Tumbuh di daerah tropis maupun subtropis pada 40 lintang utara sampai 45 lintang selatan dengan cuaca panas dan kelembapan tinggi. Rata-rata curah hujan cukup per bulannya. Di daratan rendah 0 sampai 650 mdpl dengan temperatur 22 Celcius sampai 27 Celcius. Sedangkan di daratan tinggi 650 sampai 1500 mdpl dengan temperatur 19 Celcius sampai 23 Celcius. Penyinaran matahari penuh tanpa naungan. Padi sawah ditanam di tanah berlebung yang berat atau tanah yang memiliki lapisan keras 30 cm di bawah permukaan tanah. Menghendaki tanah lumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Kesamaan tanah antara pH 4,0 sampai 7,0 pada padi sawah. Pengenaan akan mengubah pH tanaman menjadi netral 7,0. Itu syarat faktor pendukung perkembangan padi. Hama, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya gagalnya panen. Umumnya di Indonesia terdapat 5 jenis penggerek batang padi. Yang pertama, penggerek kuning, penggerek putih, penggerek bergaris, penggerek berkepala hitam, dan penggerek merah jambu. Di antara 5 jenis batang padi yang dikenal di Indonesia, penggerek batang padi kuning imago akan meletakkan telur di daun. Kemudian setelah menetas, larva penggerak ke dalam batang masuk dari pelepah daun, lalu hidup hingga menjadi pupa di dalam batang dengan memakan jaringan dalam batang. Pengendalian hama, serangan penggerek batang efektif dikendalikan dengan menabur karbofuran dan pestisida anjuran bersifat sistematik. Akan tetapi penggunaannya yang tidak bijaksana telah menimbulkan resistensi pada penggerek batang padi putih. Penyemprotan pestisida tepat dan anjuran. Penggunaan nematoda. Selanjutnya penanaman bibit unggul, selanjutnya tanaman serempak dan penggunaan perangkap lampu. Penyakit blast. Penyebab penyakit blast yaitu jamur yang berkembang dan menyebar di alam dengan membentuk spora berupa conidia. Gejala bercak daun blast mulai terlihat pada saat tanaman pada berumur 40 hari setelah tabur benih. Gejala awal berupa bercak kecil berwarna hijau gelap keabu-abuan, kemudian meluas sehingga daun padi menjadi kering dan tanaman mati. Pada stadia generatif sering ditemukan penyakit blast pada leher, mulai menimbulkan gejala busuk kering berwarna kecoklatan hitam
atau gosong seperti terkena letupan api. Penularan penyakit blast bisa secara langsung pada padinya, dan bisa juga penularan itu terjadi di benihnya. Untuk pengendaliannya, memanfaatkan mikroorganisme untuk menghambat dan mengurangi keparahan penyakit blast. Penyakit tugro. Penyakit tugro disebabkan oleh interaksi dua virus, yaitu RTPV dan RTSV oleh werek hijau yang ditularkan. Gejala khas penyakit tugro yaitu daun paling muda yang telah terbuka menguning sampai jiga, daun sedikit melintir tinggi, tanaman berkurang karena jarak antara buku memendek. Di samping itu, jumlah anakan dan gabah hampa menyebabkan tanaman tidak mencapai potensi produksinya. Pengendalian penyakit tugro. Infeksi awal penyakit tugro ditentukan populasi vektor infektif yang migrasi ke pertanaman. Presentasi infeksi awal akan menentukan perkembangan serangan. Yang pertama, ekstrak sambiloto memiliki kemampuan mengurangi aktivitas menghisap werek hijau. Cendawan entomotagen menekan populasi werek hijau dengan aksi ganda secara langsung dapat mematikan dan secara tidak langsung mengurangi keberadaannya. Penyakit kerdil hampa. Penyakit kerdil hampa pertama kali di Indonesia pada tahun 1976. Penyakit ini dapat ditemukan di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi dan Lombok. Kehilangan hasil di Indonesia mencapai 53-82% apabila terdapat 34-76 tanaman terinfeksi. Penyebab penyakit ini adalah Rice-Raygut Studi virus atau RSV. Vektor RSV adalah werek batang coklat. Gejalanya, daun berwarna gelap, tepi daun bergerigi dan ujung memutar. Tulang daun bagian bawah mengalami pembekakan, mulai hanya keluar sebagian dan gabah hampa. Demikian penjelasan dari saya tentang sosialisasi mengendalikan hama pertanian. Kesimpulan pada video kali ini, kita harus bisa mengendalikan hama di pertanian padi supaya tidak terjadinya gagal panen yang banyak. Maka dari itu, kita harus mengendalikan hama tersebut. Jika ada hama pada pertanian padi, kita harus cepat-cepat untuk membasmi hama tersebut. Tetap menerapkan 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjaga kerumunan. Terima kasih atas semuanya yang telah